Pernah nggak sih sebuah candaan di grup chat teman-teman Anda tiba-tiba jadi beneran? Nah, itulah yang terjadi di sini. Kita bakal ngikutin sebuah kisah perjalanan yang super spontan ke Thailand Utara, di mana sebuah lamunan iseng berubah jadi petualangan yang sama sekali nggak terlupakan. Jadi, gimana ceritanya semua ini bisa kejadian? Semuanya berawal dari satu ide iseng yang dilempar di grup chat. Sebuah ajakan sederhana yang biasanya cuma jadi wacana doang kan? Tapi kali ini, entah kenapa, kok jadi beneran? Yuk, kita lihat gimana prosesnya. Dan disinilah ceritanya jadi seru. Kenalin, Hendra. Di setiap geng pertemanan pasti ada kan satu orang yang kalau diajak pergi selalu punya 1001 alasan buat nggak ikut? Nah, itulah Hendra. Jadi, kebayang dong kagetnya semua orang pas tahu justru dia yang paling semangat buat berangkat. Saking semangatnya dia, yang nggak biasa banget, teman-temannya langsung ngasih dia gelar kehormatan. Dan dari situlah lahir sang legenda, Captain Thailand. Julukan ini bukan sekedar bercandaan, tapi benar-benar jadi jiwa dari seluruh petualangan mereka. Dan semuanya kejadiannya cepet banget loh. Semua berawal dari obrolan di bulan Juli. Tiket langsung dipesan, rencana dadakan dibuat. Dan setelah 6 bulan penantian, di bulan Januari, petualangan Captain Thailand dan krunya pun resmi dimulai. Oke, bagian pertama. Cita rasa pertama di Chiang Mai. Begitu mendarat, mereka nggak pakai lama. Ransel masih di punggung, mereka langsung jalan kaki menyusuri kota. Siap buat misi pertama, dan yang paling penting, nyari makanan lokal. Dan ya, namanya juga petualangan bareng teman, belum lengkap dong kalau nggak ada perdebatan kecil soal makanan. Sang kapten ngerasa petainya kemanisan, sementara yang lain malah mikir, ini sih enaknya ditambahin gula lagi. Momen-momen kayak gini nih yang bikin perjalanan jadi makin seru. Terus kesan pertama mereka sama Chiang Mai gimana? Wah, ternyata campur aduk yang asyik. Suasananya tuh kerasa familiar kayak di rumah sendiri, tapi kebersihan dan trotoarnya yang lebar dan nyaman banget buat jalan kaki, benar-benar bikin mereka kagum. Mereka juga cepat belajar kalau buat rombongan berlima, song taweh merah yang ikonik itu adalah cara paling pas buat keliling-keliling. Lanjut ke bagian kedua, desa, pertunjukan, dan seorang sopir bernama Rambo. Petualangan berlanjut. Kali ini, mereka ninggalin hiruk-pikuk kota buat menuju sejuknya pegunungan. Dan disinilah mereka ketemu sama seorang pemandu yang gak bakal mereka lupakan. Hari kedua mereka, ini wah penuh kontras banget. Pagi-pagi sarapan santai di kota, siangnya perjalanan seru nanjak ke desa pegunungan Mae Kempong bareng sopir jagoan mereka, si Rambo. Malamnya ditutup dengan tawa dan kejutan di sebuah pertunjukan kabaret yang, ya, unik banget. Soal pertunjukan kabaretnya, ini benar-benar deh, gak bakal bisa dilupain. Salah satu momen puncaknya adalah pas seorang penampil pakai bokongnya buat jepit setangkai mawar. Momen-momen absurd kayak gini yang bikin perjalanan mereka jadi makin memorable. Masuk ke bagian 3, tur kilat Chiang Rai. Hari berikutnya, gas lagi. Kali ini mereka ngelakuin perjalanan kilat ke provinsi sebelah, Chiang Rai, dengan satu misi, ngunjungin 3 kuil yang luar biasa, masing-masing dengan warna dan karakter yang beda banget. 3 kuil, 3 warna. Pertama, kuil putih yang rasanya kayak bukan dari dunia ini. Ini bukan kuil biasa, tapi lebih kayak instalasi seni raksasa. Dan bagian paling gilanya, di dalamnya itu, di antara hiasan-hiasan suci, ada lukisan dinding yang isinya Superman, bener-bener di luar nalar. Terus kuil biru. Wah, di sini rasanya kayak nyemplung ke lautan warna biru safir yang dalam banget. Dikelilingin patung-patung naga raksasa yang ngejaga gerbang. Skalanya yang megah bener-bener bikin mereka takjub. Nah, yang terakhir, suasananya beda total di Rumah Hitam. Ini bukan kuil, tapi sebuah museum yang auranya lebih gelap dan misterius. Di sini, mereka kayak diajak napak tilas sejarah kerajaan Lana kuno lewat koleksi seni yang unik dan sedikit bikin merinding. Dan setelah seharian capek jalan-jalan, mereka balik ke Chiang Mai. Pastinya lapar banget kan? Dan coba tebak, makan malam super enak, super banyak buat 5 orang, harganya cuma 800 baht. Ini bukti nyata kalau di Chiang Mai, perut kenyang, hati senang, dompet pun tenang. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Hari terakhir, panda, kartu pos, dan sebuah lelucon. Tiba saatnya di hari terakhir mereka. Mereka udah mikir petualangannya selesai, tapi ternyata Chiang Mai masih nyimpen satu kejutan terakhir. Sebuah punchline pamungkas yang gak akan pernah mereka lupain. Waktu udah mepet nih sebelum ke bandara, mereka bikin satu keputusan iseng lagi.
Kayaknya ada kebun binatang di dekat sini. Kedengarannya ide yang bagus kan buat nutup perjalanan? Dan ekspektasi mereka tuh udah tinggi banget. Kenapa? Soalnya di mana-mana ada gambar panda. Di logo kebun binatangnya, di plan-plannya, di tiketnya semuanya panda. Mereka udah ngebayangin bakal nutup perjalanan dengan foto-foto bareng panda yang lucu. Dan inilah dia momen puncak dari seluruh perjalanan ini. Pas banget setelah mereka bayar tiket, mbak-mbak di loket dengan muka lempeng bilang, "Oh, sekadar info ya, pandanya udah mati." Kebayang nggak sih momen anti klimaks yang begitu sempurna? Jadi, apa yang mereka lakuin? Ya tetap masuk dong. Dengan tiket yang udah di tangan, mereka keliling kebun binatang tanpa panda sambil ketawa-ketawa ngetawain nasib. Bener-bener penutup yang paling absurd buat perjalanan yang paling spontan. Sambil nunggu pesawat pulang, mereka jadi mikir-mikir lagi. Perjalanan ini emang penuh sama hal-hal di luar dugaan. Dari patai yang kemanisan sampai panda yang ternyata udah nggak ada. Tapi seperti kata penulisnya, semua kenangan ini, mau yang manis atau yang absurd sekalipun, bikin mereka pulang dengan kekayaan yang jauh lebih berharga. Kisah Captain Thailand ini ngingetin kita semua akan sesuatu yang indah. Petualangan terbaik itu seringkali yang nggak kita rencanain sama sekali. Jadi pertanyaannya buat kamu, lain kali ada ajakan iseng buat jalan, kamu bakal jadi Hendranya nggak dan bilang, yuk gue ikut.